moga-moga informasinya juga makin jelas ya, terutama adik-adik kelas 12 ya, itu silahkan tanya aja kebingungan kalian tuh apa. Sebelum memang waktu pendaftaran itu kan makin mepet, entah itu SBMPTN atau universitas-universitas swasta kan udah mulai buka tes tuh pendaftaran. Nah, kalian bingung-bingung tanyanya di sini. Oke ya? Oke, kita cek dulu dari Polban. Dari Polban ada Aya ya, kalau nggak salah. Cek suaranya. Oh, ada Alia. Oke, Alia udah siap? Suaranya terdengar nggak, Kak, sebelumnya? Jelas. Jelas. Sendiri aja. Halo, Alia? Ke mute. Sekarang udah ada. Oke, udah. Oke. Silakan ya, Alia, langsung aja. Kak, maaf, presentasinya dari... Oh iya, ya ditunggu ya. Ke Bang Ilham nanti lagi di-share dulu. Alia jurusan apa di Polbannya? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Saya jurusan administrasi niaga, Kak. Prodinya manajemen pemasaran. Administrasi niaga. Oke. Nah, kalau misalkan di Polban, sebetulnya pertanyaannya gini, boleh saya nanya-nanya dulu, nggak apa-apa, sambil kita nunggu tampilnya presentasi ya? Boleh, Kak. Jadi kalau misalkan pertanyaan saya, mungkin yang banyak ditanyain juga sama siswa kelas 12, kan ada undangan berkaitan dengan SNMPN. Nah, SNMPN boleh dijelasin nggak SNMPN itu kayak gimana, kayak gitu ya, mekanismenya, karena yang dapat itu sementara prioritaskan anak SMK. Nah, jadi ada siswa kita di Tridaya SMA gitu ya, dia dapat undangan SNMPN kayak gitu. Boleh dijelasin kayak Alia kayak gimana SNMPN? Oke, sebelumnya mungkin sebenarnya nanti akan dijelaskan ya di satu slide. Cuma untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu, sebetulnya SNMPN itu nggak terkhusus untuk SMK gitu. Jadi SMA juga bisa ikut SNMPN dan peluangnya juga sama-sama aja karena yang dinilai kan ada parameternya tersendiri. Parameternya berarti rapot ya kalau SNMPN ya? Ada rapot, terus ada ini juga kayak misalnya siswanya pernah ikut lomba anu, kayak gitu, organisasi anu gitu. Karena kan jalur undangannya lebih ke ini ya, prestasi non-akademik juga gitu. Bang Ilham cek, minta PPT. Nah, oke. Udah muncul ya? Udah kelihatan ya? PTH-nya silahkan. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari Tridaya. Akhirnya bisa ketemu gitu walau secara virtual. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia sebagai di sini perwakilan Polban ya. Hari ini saya akan memaparkan informasi-informasi terkait Politeknik Negeri Bandung. Mungkin nggak akan terlalu detail ya karena mungkin waktunya juga terbatas gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya lebih lanjut bisa kontak aja, nanti ada kontak di akhir. Boleh next. Oh iya, tadi buat teman-teman yang barangkali ada yang belum tahu Polban di mana gitu ya. Polban itu lokasinya di Jalan Kalong Hilir, Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi teman-teman yang tahu tuh Sarijadi, Ciwaruga, di daerah situ Polban. Nah sekarang sejarahnya dulu. Jadi tahun 1979 itu Polban itu namanya Politeknik ITB, jadi di bawah naungan ITB gitu. Tapi tahun 1997 atau officialnya tahun 1999 itu menjadi independen gitu, pisah sama ITB gitu. Jadi Politeknik Negeri Bandung gitu. Nah, kalau tadi kan dari IPB gitu ya, dari Telkom itu tuh perguruan tinggi akademis gitu ya. Kalau Polban itu masuknya perguruan tinggi vokasi. Tapi sebentar.
Ini videonya nyala nggak sih? Nyala ya? Buat teman-teman yang ini kok gini ya? Nah, buat teman-teman yang belum tahu tuh pendidikan vokasi itu apa. Jadi pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Atau kalau misalnya kita buat persentase gitu, bisa 40% teori dan 60 praktik, atau ada juga pendidikan vokasi yang 30% teori dan 70% praktik gitu. Jadi nanti outputnya, keluarannya itu kalau D3 disebutnya ahli media, kalau D4 disebutnya sarjana terapan. Kalau magister ya magister terapan kayak gitu. Makanya juga gak jarang gitu ya kalau ada orang-orang gitu, mau itu orang tua atau mahasiswa gitu yang bilang kalau di Polban tuh cepet cari kerja gitu nanti kalau udah lulus. Oke. Jadi Politeknik Negeri Bandung ini dari dulu sampai sekarang telah terakreditasi A gitu berdasarkan surat keputusan dari Ban PT. Nah, ini adalah informasi dari Ristek Dikti gitu bahwa Polban itu masuk top 2 politeknik, bukan politeknik aja sih, perguruan tinggi vokasi gitu, karena kan perguruan tinggi vokasi itu bukan cuma politeknik gitu kan, ada sekolah tinggi, ada juga kalau di universitas gitu ya suka ada vokasinya gitu. Nah, Polban ini masuk peringkat 2 gitu setelah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS gitu. Jadi ya teman-teman kalau misalnya wondering gitu, apa sih perguruan tinggi vokasi yang bisa menjamin gitu atau yang kualitasnya udah pasti baik, ya salah satunya Polban. Sekarang kita masuk ke jurusan dan program studi. Jadi sebelumnya mau disclaimer dulu. Kalau biasanya kalau di universitas itu kan ada fakultas dan jurusan atau fakultas dan prodi gitu ya. Kalau di Polban itu fakultas tuh jadinya jurusan dan jurusan itu jadinya program studi gitu. Dan di Polban itu sekarang ada 10 jurusan dengan menyelenggarakan 18 program studi jenjang diploma 3, 18 program studi jenjang sarjana terapan, dan 2 program studi magister terapan. Seperti itu. Nanti penjelasannya di slide selanjutnya. Ini ada jurusannya ya, teman-teman, jurusan dan prodi gitu. Yang pertama ada jurusan teknik sipil. Nah, teknik sipil itu belajar apa sih gitu? Jadi teknik sipil itu mempelajari proses perancangan, pembangunan, serta perenovasian nggak hanya gedung, tapi juga infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain gitu. Juga nanti teman-teman memahami unsur-unsur seperti bangunan seperti beton, baja, aspal, dan lain-lain. Nah, program studinya ada 4, ada D3 Teknik Konstruksi Sipil, Teknik Konstruksi Gedung, D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan, dan D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Yang selanjutnya ada jurusan Teknik Sipil. Belum Kak, belum. Nah, jurusan Teknik Mesin, sorry. Di sini kalau misalnya teman-teman kadang suka ada yang bilang gitu, teknik mesin itu nanti kerjanya di bengkel ya kayak gitu-gitu. Enggak, teman-teman. Jadi teknik mesin itu mempelajari prinsip dasar fisika untuk analisis desain, manufaktur, dan memelihara sebuah sistem mekanik gitu. Kalau di Polban itu ada 4 prodi, ada D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Aeronautika, D4 Perancangan dan Konstruksi Mesin, dan D4 Proses Manufaktur. Nah, kalau prospek kerjanya sendiri, nih kalau dari teknik sipil,
sebenarnya gimana ya, kalau misalnya kita bilang teknik sudah pasti jadi engineer gitu ya, atau jadi tenaga kependidikan. Tapi kalau untuk bidang-bidang lainnya, di teknik sipil itu bisa ke perusahaan properti atau bahkan ke pemerintahan gitu kayak PUPR, BPN, BUMN dan lain-lain. Kalau teknik mesin itu bisa di industri transportasi, elektronik atau alat-alat berat gitu ya untuk medis dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada jurusan teknik refrigerasi dan tata udara. Nah, ini pasti teman-teman asing ya sama jurusan ini karena kalau saya pribadi gitu belum dengar tuh ada jurusan ini selain di Polban. Cuma nggak tahu kalau ternyata ada lagi gitu di perguruan tinggi lainnya. Jadi jurusan refrigerasi dan tata udara ini mempelajari tentang teknik-teknik pendinginan suatu ruangan atau suatu benda gitu. Kayak misalnya AC atau kulkas dan lain-lain lah, pokoknya banyak juga gitu ya. Prodinya ada 2, ada D3 teknik pendingin dan tata udara dan D4-nya gitu. Nanti untuk prospek kerjanya itu bisa lah di kayak perusahaan-perusahaan refrigerasi atau jadi supervisi misalnya gitu. Selanjutnya ada jurusan teknik konversi energi. Di jurusan teknik konversi energi ini mempelajari dan merancang mesin yang bisa berubah dari satu bentuk energi ke energi lainnya. Mempelajari seperti air, angin, surya gitu. Jadi kalau di teknik energi ini udah paket lengkap gitu ya, belajar tentang segala elemen gitu ya, kayak Avatar. Nah, untuk prospek kerjanya bisa karena dari jurusannya membahas tentang banyak hal gitu, maka nanti pun prospek kerjanya bisa di industri mana saja gitu. Selanjutnya ada jurusan teknik elektro. Jurusan teknik elektro ini sebenarnya sudah sering gitu ya, tapi buat teman-teman yang belum terlalu mengenal, di jurusan teknik elektro ini mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari serta teknologi yang terkait. Cakupannya luas, mulai dari sumber pembangkit tenaga listrik, sistem jaringan distribusi, sampai pada pemanfaatannya oleh pengguna akhir. Gitu. Prodinya ada 6, ada D3 teknik elektronika, D3 teknik listrik, D3 teknik telekomunikasi, D4 teknik elektronika, D4 teknik telekomunikasi, dan D4 teknik otomasi industri. Jadi tadi juga sempat disinggung sama Telkom ya, kalau teknik telekomunikasi itu emang jarang gitu, dan di Polban juga ada gitu. Prospek kerjanya banyak banget gitu. Kalau dari jurusan teknik elektro Polban gitu bisa jadi spesialis network system atau di pembangkit listrik dan lain-lain. Lalu ada jurusan teknik kimia. Biasanya kan orang tuh mikirnya jurusan teknik kimia itu harus apa ya, jago kimia gitu. Sebetulnya kalau pada di lapangan gitu ya, jurusan teknik kimia itu sebenarnya dominannya belajarnya fisika bukan kimia gitu. Jadi mempelajari prosesnya gitu, proses dan cara mengubah bahan baku atau mentah dan bahan kimia menjadi sebuah produk yang lebih bernilai secara komersial dengan memanfaatkan proses-proses kimia seperti reaksi kimia dan biokimia maupun perubahan sifat fisik dan kimia bahan mentah. Kalau di Polban ada 3 prodi, yaitu D3 teknik kimia, D3 analis kimia, dan D4 teknik kimia produksi bersih. Prospek kerjanya ya ada bisa masuk ke industri gitu ya, terutama industri perminyakan, batu bara, atau pengolahan limbah, pangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada jurusan teknik komputer dan informatika. Jurusan ini itu mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika seperti pemrograman dan komputasi. Jadi di sini bukan belajar cara untuk ngehack gitu ya teman-teman. Prodinya ada 2,
ada D3 Teknik Informatika dan D4-nya. Kalau yang tadi kan udah nih teknik-teknik semua. Walaupun namanya Politeknik Negeri Bandung gitu ya, tapi kita juga menyediakan program studi yang non-rekayasa gitu, atau yang social science, apa tuh namanya soshum, kayak gitu. Oh iya, untuk jurusan teknik komputer dan informatika sendiri, nanti outputnya bisa jadi developer atau software engineer atau programmer dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke jurusan non-rekayasa tadi. Yang pertama ada jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ini mempelajari tentang pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pengolahan, dan penyajian data, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Gitu. Ada 5 prodi, ada D3 akuntansi, D3 keuangan dan perbankan, D4 akuntansi, D4 akuntansi manajemen pemerintahan, dan D4 keuangan syariah. Gitu. Untuk prospek kerjanya bisa jadi akuntan atau pemeriksa keuangan atau pegawai bank dan lain-lain gitu. Karena kalau yang saya baca-baca gitu ya, atau yang saya lihat gitu ya, misal kalau misalnya ada influencer atau ada webinar gitu, katanya kita kalau kerja nggak selalu harus yang sesuai dengan jurusan banget gitu, jadi kita bisa cross department gitulah katanya. Selanjutnya ada 2 jurusan terakhir, sama juga non rekayasa, itu jurusan administrasi niaga, jurusan saya nih teman-teman. Mempelajarinya apa sih administrasi niaga gitu ya? Mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan seperti pemasaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia, hingga kegiatan produksi. Nah, kalau di Polban itu ada 6 program studi, yaitu D3 Administrasi Bisnis, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Usaha Perjalanan Wisata atau Pariwisata, D4 Administrasi Bisnis, D4 Manajemen Aset, dan D4 Manajemen Pemasaran. Manajemen dan bisnisnya gitu ya judulnya. Ini udah pasti bisa di mana aja gitu. Teman-teman bisa jadi entrepreneur, bisa masuk juga ke industri-industri atau juga ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, yang terakhir ada jurusan bahasa Inggris gitu. Dan jurusan bahasa Inggris itu beda gitu ya sama sastra Inggris. Kalau jurusan bahasa Inggris di sini lebih mempelajari kajian bahasa Inggris mulai dari aspek listening, reading, writing, dan speaking gitu. Jadi bukan ke arah sastra, mungkin ada sastranya, cuma bukan difokuskan ke situ. Gitu. Jadi nanti prospek kerjanya bisa jadi tenaga kependidikan gitu, atau jadi tour guide, jadi translator, dan banyak lagi kayak gitu. Sebetulnya ada ada program magister terapan ya, ada 2 gitu. Cuma mungkin di sini teman-teman kan baru masih SMA gitu ya, jadi mungkin lebih butuh informasinya terkait undergraduate gitu. Tapi sekadar informasi aja, kalau di Polban itu magister terapannya ada 2 program studi, ada rekayasa infrastruktur dan keuangan dan perbankan syariah kayak gitu. Dan Polban juga sebetulnya ada program ini D2 gitu ya, tapi di Pekalongan. Ini ada jalur masuknya nih teman-teman, yang tadi juga udah ditanyain gitu ya. Buat sekarang yang udah dibuka nih, yang pertama ada jalur SNMPN buat D3 gitu. Apa sih SNMPN itu? Singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri melalui jalur undangan kayak gitu. Jadi ke sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, itu buat D3-nya. Kalau buat D4-nya itu sama kayak universitas, kayak institut gitu ya. SNMPTN itu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh LTMPT kayak gitu. Jadi beda ya buat D3 dan D4 jalur masuknya
kayak gitu. Terus selanjutnya ada SBMPN gitu ya, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri melalui ujian serentak se-Indonesia. Jadi nanti tuh kan Politeknik di Indonesia kan banyak gitu ya. Tadi kan ada Politeknik Bali, ada PNJ, ada PEN, sebenarnya banyak. Dan itu tuh nanti ada seleksi nasional gitu, serentak untuk teman-teman gitu. Buat D4-nya lewat SBMPTN gitu, kayak biasa sih. Dan nanti terakhir itu ada kesempatan terakhir nih teman-teman, yaitu buat D3 dan D4-nya sama gitu ya, lewat jalur mandiri SMBN, yaitu atau seleksi mahasiswa baru jalur mandiri gitu ya, untuk khusus Polban kalau ini. Jadi diselenggarakannya oleh Polban. Kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada informasi ya gitu. Kalau di Polban itu ada banyak beasiswa gitu, banyak banget gitu. Jadi teman-teman nggak perlu worry lah nanti gimana susah bayar UKT gitu, karena ya Polban nggak akan nge-drop out mahasiswanya hanya karena masalah financial gitu. Pasti akan diberi keringanan atau dan lain-lain lah pokoknya. Yang penting masuk dulu aja gitu, bisa masuk dulu aja. Ya, ada banyak beasiswa dari dalam Polban maupun dari eksternalnya gitu. Terus ada informasi UKT juga. UKT di Polban itu dari UKT 0 gitu ya untuk bidik misi sampai UKT 8, dan juga beda-beda gitu jumlahnya untuk yang rekayasa, untuk yang IPA gitu ya, teknik-teknik, dan yang non rekayasa. Juga Polban itu ada kerjasama sama PLN untuk program studi di teknik energi gitu ya. Tepatnya tuh D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik TPTL. Jadi itu tuh kayak udah dikontrak sama PLN. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lulus dari prodi itu bisa langsung kerja di PLN gitu. Tapi UKT-nya juga lebih mahal, sedikit lebih mahal. Dan jalur masuknya juga kalau nggak salah ada sedikit berbeda gitu. Soalnya memang tahun ini tuh beda gitu jalur masuknya sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi belum ada kejelasan sih untuk yang PLN ini dari Polbannya, dari manajemen Polbannya tersendiri. Seperti itu. Lalu teman-teman juga kalau yang suka lomba-lomba kayak gitu itu banyak banget disediain kayak entah itu program kreativitas mahasiswa, pokoknya banyak banget. Dan kalau misalnya teman-teman curious juga nih sama UKM-nya gitu ya, UKM Polban tuh juga sering gitu menjuarai internasional dan sebagainya. Terus teman-teman juga yang banyak pertanyaan nih biasanya, Kak, kalau di Polban ada program student exchange nggak? Ada gitu teman-teman. Nah juga sama kalau lagi pandemi kayak gini, programnya bisa kita postpone dulu atau kita kita transform gitu jadi online. Seperti itu. Juga ada summer course dan lain-lain. Ya, udah sih Kak, next. Nah, pemaparan tentang terkait Polbannya cukup segitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih jauh gitu ya, lebih dalam tentang Polban, bisa nih di follow kanal medianya gitu di @Politeknik Negeri Bandung. Itu tuh Instagram officialnya Polban. Lalu ada Advocare Polban, itu provide informasi terkait akademik dan kemahasiswaannya, dan ada BEM Polban itu segala informasi kemahasiswaan dan program-program itu ada di BEM Polban gitu. Nah teman-teman juga kalau misalnya mau nanya-nanya personal gitu ya, boleh dikontak aja, itu ada kontak saya teman-teman, ada Instagramnya dan ada nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya juga. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Nanti kita ditanya jawab aja kali ya. Ya, oke. Terima kasih ya Teh Alia paparannya. Berikutnya kita langsung ke jawab pertanyaan aja kali ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan Polban. Yang pertama nih ya dari Rizky Yusuf.
apakah lulusan Polban bisa langsung kerja atau ikatan dinas maksudnya ya, tanpa nganggur berbulan-bulan? Apakah harus yang terbaik yang IPK 3,0 ke atas, maksudnya yang ikatan dinas, mungkin yang dapat ikatan dinasnya apakah harus 3,0 atau mungkin ada kriteria yang lain? Silakan Jalin. Oke, terima kasih ya sebelumnya untuk pertanyaannya. Untuk ikatan dinas ya bisa langsung kerja, dan itu sebetulnya apa ya, IPK juga tetap ngaruh ya teman-teman gitu. Tapi walaupun misalnya IPK-nya nggak outstanding itu, bisa tuh di recover sama misal dari organisasinya atau dari lomba-lombanya gitu dan sebagainya. Itu tuh bisa banget membantu gitu. Dan untuk yang kerja, apakah bisa langsung kerja gitu? Kalau selain yang ikatan dinas, bisa banget gitu. Bahkan kakak-kakak saya gitu ya yang udah tingkat akhir atau yang udah lulus, itu tuh mereka bahkan sebelum lulus dari Polban aja udah pada dapat kerja gitu. Jadi emang mungkin dari industri pun demand-nya gitu ya, permintaannya banyak yang ke arah apa ya, lulusannya tuh terapan gitu. Jadi memang cepat sih gitu kalau dari Polban. Tapi ya kalau misalnya IPK-nya yang nauzubillah gitu ya, misalnya yang kecil banget gitu ya, itu ya pasti ada kesulitannya tersendiri lah gitu. Tapi dari kampusnya, dari track record-nya juga udah menunjang kok. Berarti intinya kalau memang pengen dapat ikatan dinas atau pengen langsung kerja, ya nilainya yang bagus atau aktif gitu ya. Kalau dua-duanya nilainya bagus, udah gitu aktif, mungkin lebih cepat lagi ya, kayak gitu ya dibutuhin. Iya Kak, betul. Oke, berikutnya ini ada dari Didin. Apa bedanya D4 gitu ya atau sarjana terapan dengan program S1 biasa? Karena mungkin dari segi jangka waktu kuliah juga hampir sama ya, kurang lebih di 4 tahun. Nah, bedanya apa? Oke, kalau D4 gitu ya, seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa kalau D4 itu studinya mayoritas tuh praktik gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh lulusannya akan lebih paham sama pengoperasian gitu ya daripada teorinya kayak gitu. Jadi sebenarnya secara ini ya, secara waktu juga jangka waktu sama aja 4 tahun, dan yang beda juga gelarnya aja paling ya. Kalau yang S1 itu sarjana gitu ya, kalau yang D4 itu sarjana terapan. Tapi sama-sama aja tingkatnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa langsung S2 gitu, kalau bisa langsung S2, nggak perlu ekstensi gitu. Kalau yang D3 kan perlu ekstensi dulu gitu kalau mau S2 gitu. Oh iya. Paling sebetulnya gini ya, apakah nyambung dari pertanyaan ini ada pertanyaan tambahan, apakah betul misalkan ya di dunia industri, kalau misalkan ada pendaftar misalkan di teknik elektro misalkan ya, yang satu D3, yang satu S1, katanya udah ada apa, suka yang bilang yang D3 lebih mungkin diterima. Nah itu benar nggak kira-kira? Informasi di Polban yang beredar seperti apa? Bisa aja teman-teman, bisa banget gitu. Tapi kan ini lagi-lagi tergantung kualifikasi dari perusahaannya mungkin, ya dari industrinya gitu. Memang membutuhkan yang terapan atau yang lebih ke akademisnya gitu. Karena ya memang kalau ini ya, maksudnya kalau dilihat-lihat di zaman sekarang juga memang banyak demand gitu untuk lulusan perguruan tinggi vokasi. Jadi itu sangat-sangat memungkinkan, dan emang udah banyak juga yang kayak gitu. Yang D3 lebih unggul kadang. Bukan kadang sih, sering juga kayak gitu. Dari sisi praktikum terutama ya, dari sisi skill yang mungkin ya. Iya gitu. Oke, berikutnya ini pertanyaan terakhir dari Alivia. Ini tes masuk Polban, apakah ada tes prakteknya? Jadi kalau untuk masuk Polban itu pure test gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada tes praktikum gitu di prodi manapun. Cuman nanti teman-teman paling ada ini sih, ada tes untuk buta warna kayak gitu misal, atau tes kesehatan gitu untuk apa ya, kualifikasi beberapa program studi. Tes aja sih gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau langsung di-unmute mumpung ini biar
penasaran, biar mengurangi rasa penasarannya, Polban itu kan ada di Bandung dan salah satu politeknik yang nomor 2 tadi ya, terbaik se Indonesia, berarti terbaik ya di Bandung, terutama di Jawa Barat kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oke, Teh Alia, terima kasih banyak untuk paparannya dari Polban gitu ya. Moga-moga adik-adik yang bergabung saat ini gitu ya, jadi tahu lebih banyak gitu ya berkaitan dengan Polban.